Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah Manajemen Risiko Bangunan di pertemuan ke-11 dengan judul Manajemen Risiko Keuangan. Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang manajemen risiko finansial atau keuangan dan asuransi dalam bangunan konstruksi. Sebagaimana kita ulang lagi, risiko itu apa? Yaitu kemungkinan bahwa suatu kejadian akan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan terhadap kesehatan keuangan bisnis yang atau tujuan bisnis yang Anda lakukan. Kategori risiko secara keseluruhan ya, ada financial risk, ada legal, ada harga ya, risiko lingkungan ya, risiko kematian, kecacatan ya, risiko produksi, risiko sumber daya manusia dan juga risiko terhadap hubungan eh, dengan masyarakat atau relation risk. Bagaimana risiko keuangan muncul? Yang pertama adalah adanya perubahan harga, yaitu ada suku bunga, ada nilai tukar, ya, ada harga komoditas. Kemudian ada risiko keuangan yang timbul dari tindakan dan transaksi dengan organisasi lain, misalnya pemasok, vendor, pelanggan, pihak lawan dalam transaksi, ya. Kemudian risiko yang berasal dari tindakan internal atau kegagalan dalam organisasi, yaitu manusia, proses, dan juga sistem. Apa itu manajemen risiko keuangan? Yaitu proses menghadapi ketidakpastian yang muncul dari pasar keuangan, melibatkan penilaian terhadap risiko keuangan yang dihadapi suatu organisasi dan pengembangan strategi manajemen yang selaras dengan prioritas dan kebijakan internal. Strategi manajemen risiko seringkali melibatkan penggunaan instrumen derivatif. Bagaimana proses manajemen risiko keuangan bersifat berkelanjutan, yaitu dilakukan dengan yang pertama mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko keuangan utama, kemudian menentukan tingkat toleransi risiko yang sesuai, menerapkan strategi manajemen risiko sesuai dengan kebijakan organisasi, mengukur, melaporkan, memantau, dan menyempurnakan strategi bila diperlukan. Kemudian diversifikasi itu apa? Merupakan alat penting dalam mengelola risiko keuangan. Mengurangi besarnya kerugian jika suatu pihak gagal ya. Hedging atau lindung nilai, praktek mencari aset atau peristiwa yang dapat mengimbangi atau memiliki korelasi lemah atau negatif terhadap eksposur keuangan organisasi. Bagaimana proses manajemen risiko keuangan dilakukan? Ya, tentu saja sebagaimana dengan risiko-risiko yang lain, risiko keuangan memiliki beberapa strategi ya. Proses ini mencakup yang pertama keuangan dan perbendaharaan, penjualan ya, pemasaran, legal, pajak, komoditas dan keuangan korporat. Kemudian bagaimana analisis ya, identifikasi dan prioritas risiko keuangan. Terdapat tiga alternatif utama dalam mengelola risiko. Yang pertama adalah tidak melakukan apa-apa dan secara aktif atau pasif, secara default menerima semua risiko. Yang kedua melakukan lindung nilai atau hedging, yang dimana sebagian eksposur dengan cara menentukan mana saja eksposur yang dapat dan sebagian dilindungi. Kemudian melakukan lindung nilai terhadap seluruh eksposur yang memungkinkan. Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat keuangan dan harga adalah tingkat keuangan dan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu mengetahui dulu kita faktor-faktor ini penting karena mereka berpengaruh pada risiko potensial suatu organisasi. Kemudian tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga itu apa? Komponen utama dalam harga pasar dan barometer ekonomi yang penting terdiri dari suku bunga real. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul dari perubahan tingkat suku bunga yang dipinjamkan atau diinvestasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga apa saja? Yang pertama tentu inflasi, kemudian kondisi ekonomi, kebijakan moneter, aktivitas pasar valuta asing, dan stabilitas politik dan finansial. Kemudian yield curve itu apa? Kurva yang memberi informasi tentang ekspektasi pasar terhadap suku bunga masa depan dan biasanya memiliki kemiringan yang positif. Kemudian teori ekspektasi dan teori likuiditas, yaitu biasanya terkait dengan suku bunga, ya. Kemudian likuiditas adalah menyatakan bahwa investor akan memilih jangka waktu lebih panjang jika diberikan tambahan hasil sebagai kompensasi atas kurangnya likuiditas. Kemudian hipotesis habitat yang diinginkan yaitu menyatakan investor yang lebih suka satu horizon jatuh tempo tertentu
bisa diajak untuk mengubahnya jika diberikan premi yang sesuai. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tukar mata uang? Yang pertama adalah perbedaan tingkat suku bunga, di mana perdagangan dalam mata uang lain, stabilitas politik dan juga finansial, serta kebijakan moneter. Kemudian semua konsep ini mengacu pada faktor yang dapat mempengaruhi risiko dan mengembalikan finansial dalam ekonomi global. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga komoditas, diantaranya penawaran permintaan ya, spekulasi, tingkat inflasi yang diharapkan, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata uang, kondisi ekonomi umum, biaya produksi dan kemampuan untuk mengirim ke pembeli, ketersediaan substitusi, cuaca, terutama untuk komoditas ya, kemudian stabilitas politik. Demikian perkuliahan kita pada pertemuan ke-12 sampai pada pertemuan ke-11 sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.